Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novi Sriwahyuni. Aku mahasiswa semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sedikit berbagi ilmu pada kalian tentang mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Stewardship Theory. Jadi langsung aja kita mulai. Stewardship Theory atau teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, prinsip perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Dan pada stewardship teori, model of man ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku self-serving dan pro-organisasional. Perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal, di mana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan self-serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan prinsipal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab steward berpedoman dengan perilaku tersebut, tujuan organisasi dapat dicapai, misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro-organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, di samping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder. Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa steward memiliki kebutuhan untuk survive. Jelasnya, steward harus memiliki penghasilan untuk tetap hidup. Perbedaan antara agen dan prinsipal adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Steward mewujudkan tarik-menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak, kesempatan steward dibatasi oleh adanya persepsi
bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibanding dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku self-serving. Stewart percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian, kepentingan Stewart, motivasi untuk memperoleh utilitas, ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personal. Sebelumnya, para penganut teori stewardship menitikberatkan pada suatu struktur yang memungkinkan untuk manajer pada tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Donaldson dan Davis berpendapat bahwa CEO yang bertindak sebagai steward akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasan yang tinggi. Struktur tersebut memperlihatkan adanya disfungsional model of man dari teori agensi. Tetapi model of man pada stewardship teori akan memaksimalkan utilitas steward untuk mencapai tujuan organisasional dibandingkan dengan tujuan untuk diri sendiri. Stewardship teori sendiri difokuskan pada intrinsic reward atau penghargaan yang hakiki yang tidak dapat diubah dengan mudah. Penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan prestasi, asosiasi, dan aktualisasi diri. Pada titik terendah dalam hubungan stewardship, pada hakikatnya memotivasi untuk bekerja karena untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata. Stewardship lebih difokuskan pada tingginya kebutuhan pada hierarki Maslow, kebutuhan untuk berkembang atas prestasi dan kebutuhan untuk berkumpul oleh MC Cleland. Dalam hubungan dengan motivasi pekerja, model karakteristik jabatan Hockman dan Oldham mengemukakan bahwa ada tiap keadaan yang bersifat psikologi, yaitu pengalaman memahami pekerjaan, pengalaman bertanggung jawab atas hasil, dan pemahaman atas hubungan yang nyata. Sebagai penengah hubungan antara karakteristik tugas dan motivasi kerja internal. Untuk mencapai fasilitasnya yang layak, McJob perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian, dan feedback. Semua faktor ini berhubungan menambah kesempatan untuk berkembang dan bertanggung jawab dari pekerjaan. Model ini pada motivasi kerja adalah konsisten dengan asumsi bahwa stewardship teori menambah motivasi kerja internal dan berperan penting untuk meningkatkan tingkat kinerja yang sama baiknya dengan kepuasan kerja. Jadi itu sedikit teori yang bisa aku jelaskan tentang stewardship teori. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.